wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam acara kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Karanganyar. Nanti ada dua yang akan menyampaikan diseminasi ini nanti. Yang pertama nanti ada saya, Rina Dwi Triani, dan juga nanti yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Andi Oktaviani. Nah, pada diseminasi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Pastinya Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Kalau kira-kira menurut di pikiran Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu seperti apa? Mungkin bisa memberikan contohnya yang lebih mudah di lingkungan sekolah boleh, di lingkungan keluarga boleh, atau di lingkungan masyarakat juga boleh. Monggo. Ya, datang tepat waktu itu juga termasuk salah satu kegiatan budaya positif. Itu bisa dipakai dimanapun gitu Bapak Ibu, jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan manapun. Budaya positif yang datang tepat waktu itu bisa kita gunakan. Nah, sebelum memulai diseminasi ini, saya mempunyai ice breaking untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan nanti dijawab, boleh dengan tunjuk jari boleh. Untuk ice breaking yang pertama dengan clue-nya adalah tangga nada. Hitung ya. Tangga nada. Gitu. Jika benda yang pertama adalah dompet, kemudian benda yang kedua adalah remote, maka benda yang ketujuh adalah silet. Iya, silet boleh. Kemudian ada benda yang lain? Sikat, sisir ya. Jadi silakan diperhatikan tangga clue-nya. Clue-nya adalah tangga nada. Tangga nada ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, yang ketujuh adalah si. Si, maka pertanyaannya adalah benda apa yang diawali dengan suku kata si. Kemudian untuk ice breaking yang kedua, clue-nya adalah rapat tertutup. Oke, silakan diperhatikan. Clue-nya adalah rapat tertutup. Jika membaca sama dengan 4, menulis sama dengan 1, maka berenang sama dengan berapa? Membaca sama dengan 4, menulis sama dengan 1, maka berenang sama dengan berapa? Diperhatikan lagi clue-nya. Clue-nya adalah rapat tertutup. Masih belum menyerah nih? Ya, jika membaca adalah 4, menulis adalah 1, maka berenang adalah titik-titik. Clue-nya rapat tertutup. Sudah menyerah atau sudah lambaikan tangan atau masih mau berusaha? Sudah menyerah ya. Jika membaca adalah 4, clue-nya tadi adalah rapat tertutup. Ini Bapak Ibu, ini kan rapat tertutup. Ini kan bentuknya lingkaran dan tengahnya bolong. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini hanya 1. Kalau berenang 1, 2, 3, 4, 5, 6. G ini biasanya kan putus sedikit di bawahnya. Nah, jadi berenang sama dengan 6. Gitu guys. Jadi mesti tadi terdistraksinya sama rapat tertutup. Pasti pikirnya rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Nah,
pasti itu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, berbagi saja bahwasanya memang ternyata ice breaking itu sangat penting dilakukan di waktu pembelajaran, entah itu di awal, di tengah, ataupun di akhir. Karena apa? Menurut yang kami pelajari di kegiatan guru penggerak itu, hak dari siswa itu salah satunya adalah ice breaking tersebut. Ice breaking tidak harus dengan pertanyaan, boleh hanya dengan tepuk, boleh hanya dengan gerakan, boleh dengan menyanyi, boleh dengan menari, boleh, silahkan dilaksanakan. Karena untuk mengembalikan konsentrasi siswa, untuk menyegarkan kembali pikiran siswa itu salah satunya dengan ice breaking tersebut. Nah, nanti materi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada di depan. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju apabila 1. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju, nih. Ada yang setuju, ada yang tidak, atau semuanya setuju? Setuju, nih. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ada 2 versi ya, berarti ada beberapa yang setuju dan juga ada yang tidak. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Nah, dari semuanya ini nanti akan kita bahas kira-kira pernyataan kita benar atau salah. Nah, sekarang positive mindset. Apa itu budaya positif? Tadi saya di depan sudah menanyakan. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini kenapa kita mengambil yang di sekolah? Karena lingkup kita ini yang kita bahas yang di lingkungan sekolah. Nah, ini ada 5 konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari 6 ini yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, kira-kira nomor berapa? Nomor 1 sudah. Kemudian nomor 2 sudah. Nomor 3 sudah. Nomor 4 sudah. Nomor 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi mungkin bagi Bapak Ibu guru BK sudah mengenal apa itu segitiga restitusi dan bagaimana cara penerapannya. Kalau untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin sudah pernah mendengar istilahnya tapi belum terlalu paham dengan apa itu segitiga restitusi. Sama, saya sendiri mengenal apa itu segitiga restitusi setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Saya juga baru memahami apa itu segitiga restitusi. Nanti kita belajar bersama, kita sharing bersama. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira benar atau tidak? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Boleh ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Misalnya kita sebagai guru bisa memaksakan siswa kita untuk mengikuti kehendak kita. Kira-kira benar atau salah? Salah. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu guru mungkin bisa berpasangan. Silahkan tangan kanannya digenggam. Salah satunya menggenggam tangan kanannya. Sudah, silahkan berpasangan boleh. Yang satu menggenggam, yang satu berusaha membuka genggaman tersebut. Bayangkan apabila yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu guru semuanya adalah hal yang paling berharga yang Bapak Ibu jaga, yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Silahkan digenggam sekuat mungkin. Dan Bapak Ibu guru yang satunya silahkan berusaha membuka. Jadi silahkan berpasangan. Misalnya Bu Endah silahkan menggenggam tangannya, kemudian Bu Indri berusaha membuka. Atau boleh bertiga. Bu Surya silahkan menggenggam tangannya, Bu Endang dan Bu Asmarani silahkan berusaha membuka genggamannya. Silahkan dipegang sekuat mungkin. Buka. Berarti dua tangan. Iya, boleh. Silahkan berusaha dibuka. Yang menggenggam silahkan berusaha mempertahankan. Dan yang membuka silahkan berusaha untuk membuka. Ya, silahkan sekarang boleh dimulai. Ya. Sudah? Sama-sama saling kuat. Gitu ya. Sudah cukup. Dari ilustrasi ini sekarang saya mau menanyakan, kira-kira yang bisa membuka genggaman tangan ini siapa? Kita sendiri yang ini waktunya saya buka. Ini tidak, ini punya saya, akan saya pertahankan. Nah, seperti itu. Jadi itu sama seperti posisi kontrol, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain pun demikian. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Bahwasanya kontrol diri itu hanya ada pada diri kita sendiri. Sama seperti genggaman tadi. Kalau Bu Surya tidak mau membuka genggamannya, pasti tidak akan dibuka. Entah itu Bu Endang atau Bu Asmarani mau membuka sekuat apapun, kalau Bu Surya tidak mau membuka, pasti tidak akan terbuka. Benar atau tidak Bapak Ibu? Nah, begitu ya. Jadi itu sama seperti siswa. Dan tugas kita itu nggak boleh ini menurut yang saya dapat di pendidikan guru penggerak gitu. Jadi kita itu tidak boleh memberikan hadiah. Hadiah saja itu tidak boleh, apalagi memberikan hukuman. Jadi biarkan anak itu kalau dia mau tertib, silakan biar anak itu datang dari dalam dirinya sendiri. Pasti ada pemikiran, kan itu kita memberikan hadiah itu untuk memancing anak biar dia itu tertib, biar dia itu rajin belajar. Dan itu ternyata salah. Kenapa kok salah? Itu sama saja dengan itu bertentangan dengan teori kontrol tadi. Biarkan anak itu datang dari dalam dirinya sendiri. Makanya tadi saya menanyakan, kira-kira memberikan hadiah itu benar atau tidak? Pasti sebagian besar menjawab benar. Nah, setelah saya mempelajari ini, ternyata apa yang saya pikirkan dulu adalah keliru. Bahwasanya memberikan hadiah kepada anak itu termasuk hal yang salah. Karena apa? Karena itu termotivasi untuk mendapatkan hadiah, bukan termotivasi untuk menjadi lebih pandai. Dan itu bisa membuat anak ketergantungan sampai nanti dia dewasa. Seperti itu. Saya juga masih dalam tahap belajar untuk hal ini. Karena pasti anak-anak biasanya kalau bisa menjawab hanya diberikan tepuk tangan saja, pasti mereka sudah gembira. Dan ternyata tepuk tangan itu pun juga termasuk sebagai hadiah. Makanya kan kita kan perlu belajar lagi lah. Kira-kira untuk mengapresiasi anak-anak itu apa? Hanya nilai. Yang bisa kita berikan hanya nilai. Sementara di pelajaran yang lain, nilai itu pun harus nilai yang apa adanya. Nah, lalu kita harus bagaimana? Jadi memang apa yang kita dapat itu kadang bertentangan dengan realita yang kita hadapi sekarang. Gitu. Misalnya, saya sambil loncat ke slide yang selanjutnya. Misalnya, ada anak yang datang terlambat.
pasti pertanyaan kita, kenapa datang terlambat? Setelah anak menjawab, mungkin sebagian besar dari kita, wong kowe iki mendino telat kok. Pasti alasanmu hanya itu saja. Padahal dalam nanti kita belajar segitiga restitusi, hal tersebut tidak boleh dikatakan Bapak Ibu. Jadi kita itu misalnya kalau di TK mungkin atau di SD, ada anak yang minta bekal makanan temannya, kita kan pasti memarahi anak tersebut. Seharusnya nggak boleh. Seharusnya kita panggil dulu anaknya, kita tanya, kamu kenapa kok minta bekalnya temanmu? Mungkin ada yang karena saya pengen Bu, bekal teman saya itu setiap hari ganti-ganti. Mungkin lagi karena saya cuma pengen diperhatikan, biar teman saya itu tahu kalau saya itu punya kuasa di sini, kalau saya itu jahil, itu ada. Atau mungkin karena saya lapar Bu, saya tidak diberikan bekal atau tidak dikasih sarapan sama orang tua saya. Nah, jadi nanti kita mau pelajari apa itu segitiga restitusi, apa itu teori kontrol, dan apa 5 kebutuhan dasar manusia yang seharusnya memang kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Nah ini, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kira-kira sama atau tidak kebutuhan kita? Berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu. Jadi berbeda nih. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak? Tidak. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini hampir sama dengan yang di atasnya. Mungkin ada peribahasa nih, apa yang kita lakukan baik belum tentu diterima orang lain dengan baik pula. Nah, ini mungkin bisa sampai di perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak, bahwasanya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Untuk selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, tadi kita sudah mencoba mempraktekannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa. Kita pasti pernah melakukan, ya. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Sekarang kita berusaha bahwasanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Solusi harus ada model berpikir menang-menang. Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah ini tadi disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini tadi saya sudah mencontohkan bahwasanya kita tidak boleh menghukum siswa, kita tidak boleh memberikan hadiah kepada siswa, dan kita tidak boleh mengancam siswa. Yang sering saya lakukan misalnya, nek ora nggarap PR, nek ora nunggu tugas, kowe sesuk ora munggah. Nah, seperti itu termasuk salah satu ancaman. Dan itu biasanya timbulnya secara otomatis dari guru nggih. Saya pun setelah mendapatkan pelajaran ini baru ternyata kemarin saya salah. Untuk mengubah itu ternyata tidak mudah. Sangat susah dan perlu belajar lagi. Karena apa? Yang kita pelajari dengan realita yang ada itu adalah berbeda. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di dalam kelas? Pastinya semuanya pernah, gitu. Pernah. Dan kata disiplin mungkin yang terngiang di Bapak Ibu guru semuanya, kalau yang namanya disiplin pasti berhubungan dengan tata tertib, peraturan. Ya atau tidak? Nah ini apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi biasanya orang disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman, hanya untuk menghindari peraturan. Bukan peraturan apa ya? Biar asal melakukan saja. Misalnya, tentang berkendara kita menggunakan helm. Biasanya kan kita bukan kesadaran diri saya pakai helm supaya selamat, supaya aman. Pasti sebagian besar dari kita pakai helm biar tidak ketangkap sama polisi. Seperti itu, oke. Kenapa kok kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Kalau lampu merah, kenapa kita berhenti? Paling tidak walaupun jalannya sepi, biasanya ya sudah, biar kita tidak terkena tilang. Tapi kalau jalannya sepi, ada kemungkinan untuk menerobos. Nilai-nilai kebijakan universal yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan teori memiliki suatu tujuan. Nah ini tadi, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Nah ini dimensi profil pelajar Pancasila. Kita semuanya sudah hafal, ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan juga mandiri. Nah ini sudah dirangkum dari nilai-nilai universal tadi. Untuk di sekolah kita sampaikan di profil pelajar Pancasila dalam dimensi-dimensinya. Sebagai seorang guru, saat akan hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan tersebut? Mungkin ada yang berpikir karena memang tanggung jawab saya sebagai seorang pengajar atau pendidik, gaji saya dari saya mengajar, maka saya berusaha datang untuk tepat waktu. Mungkin juga ada yang saya tepat waktu, kalau nanti Pak Kepala Sekolah lihat dari CCTV, biar jam saya pasti terisi terus karena saya sudah berada di kelas. Pasti ada juga yang seperti itu. Semoga tidak di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur? Nah ini, apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Kalau kita biasanya mungkin bukan surat peringatan nih, tapi panggilan secara pribadi nih. Jadi sindiran. Selanjutnya, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Dan yang terakhir, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Setuju. Yang keempat nih. Jadi agar bisa menjadi teladan dan menghargai waktu. Nah ini, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi yang saya contohkan, misalnya kenapa kok kita pakai helm? Bukan karena biar nanti aman kalau terjadi sesuatu, tapi pasti alasannya biar tidak terkena tilang. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya di sekolah kita mengadakan guru berprestasi tingkat sekolah gitu ya. Pastikan penilaiannya juga diawali dari dengan ketepatan dengan kehadiran tepat waktu. Nah mungkin biar bisa meraih predikat guru berprestasi tersebut, maka kita datang tepat waktu. Selanjutnya, menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tadi contohnya, misalnya kita datang tepat waktu karena kita percaya kita adalah sebagai teladan dari murid-murid kita. Selanjutnya,
Apakah yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau restitusi? Kalau hukuman itu misalnya ada siswa yang mencoret-coret tembok, kemudian kita memberikan hukuman dia untuk membersihkan kamar mandi. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya kita melihat siswa mencoret-coret tembok, kemudian kita meminta anak tersebut untuk membersihkan dan mengecat ulang tembok tersebut, itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi, kita ajak duduk bersama anak tersebut, kita tanya, kenapa kok kamu melakukan kesalahan itu? Kemudian alasannya apa? Selanjutnya kita memberikan dorongan. Yang pertama kita lakukan, kalau dalam yang saya pelajari, kita pasti mengatakan, nggak apa-apa mas, kamu melakukan kesalahan. Bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya semua orang itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian tahapan restitusi yang terakhir, kita memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan. Mas, kalau kamu coret-coret tembok, kira-kira kamu sudah melanggar peraturan apa? Gitu. Misalnya ini Bu, kita kan harus menjaga kebersihan. Kalau kita coret-coret tembok kan berarti kita tidak menjaga kebersihan, tapi kita malah mengotori tembok tersebut. Kemudian kita mengatakan, nah kalau seperti itu, kira-kira kamu bersedia tidak untuk berjanji tidak mengulangi seperti ini lagi? Kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu segitiga restitusi. Tapi saya percaya itu tidak mudah. Karena sama, saya itu kayak mengalami apa ya Bu? Waktu saya menangani David sama Risma, itu kebetulan materi yang saya pelajari itu materi ini. Dan itu seperti bertentangan rasanya. Materi saya seperti ini, tapi anak yang saya hadapi seperti itu. Kalau saya mau menggunakan restitusi, masalah tidak akan selesai. Kalau saya tidak menggunakan restitusi, saya kemarin belajar itu, harusnya saya mengamalkan itu, tapi belum bisa. Di diri saya itu ada kayak, harusnya saya itu gini, tapi kenapa kok ini? Karena memang nggak bisa, memang sayanya yang belum bisa menerapkan restitusi ini secara baik dan benar sesuai petunjuk, sesuai pelajaran yang saya terima. Jadi nanti mari kita bersama-sama belajar untuk demi kenyamanan sekolah, demi kebaikan siswa, belajar tentang apa itu segitiga restitusi, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penerapannya. Ini tadi contoh sanksi atau konsekuensi dan hukuman. Saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Ini tadi, misalnya yang mencoret-coret tembok tadi, kalau hukuman misalnya anak tersebut disuruh keliling lapangan atau anak tersebut disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Kalau konsekuensi, silakan bersihkan tembok itu sama seperti sebelum kamu coret-coret tadi. Kalau restitusi, kita ajak duduk bersama, kita tanya anak tersebut. Nah ini teorinya, kalau hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat dari pihak guru dan sekolah. Kemudian untuk segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini tindakan guru. Nah ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini mungkin murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini kunci jawabannya. Yang konsekuensi, menggantikan juga kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan dengan hukuman, bukan dengan ancaman, dan bukan dengan pemberian hadiah agar anak itu sadar akan kesalahannya dan dia tidak akan mengulangi lagi. Tapi cara yang kita pakai adalah apa? Restitusi. Ini, apakah pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Sering nih, entah itu makanan, tepuk tangan, atau hanya mungkin ada juga yang memberikan uang, pasti ada. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kira-kira benar atau tidak? Kalau untuk anak-anak TK mungkin masih bisa dengan seperti itu. Tapi kalau masih terbawa sampai dia SD sampai dia SMP, itu akan nempel di ingatannya. Saya mau melakukan ini agar diberikan ini. Bahkan saya contohkan sedikit saja, misalnya anak kecil yang lagi lucu-lucunya umur 3 tahun, 4 tahun, anaknya laki-laki, kita pakaikan mukena, kita pakaikan jilbab, itu kan biasanya dia kelihatan lucu dan kita senang sekali lihatnya. Itu bahaya sekali ya ternyata. Bahwasanya saya baru saja mempelajari artikel itu bisa menjadikan anak itu dewasanya nanti menjadi anak yang suka menjadi feminin. Karena apa? Oh, ternyata kalau saya dandan seperti perempuan, orang tua saya senang ya. Orang tua saya selalu gembira. Nah, itu hanya kecil saja, tapi ternyata itu dampaknya luar biasa sampai dia dewasa nanti. Dan saya menyesal, menyesalnya apa? Saya pernah melakukan itu pada waktu dia kecil. Nah, jadi kenapa saya dari dulu nggak tahu yang namanya restitusi? Kenapa saya nggak tahu yang namanya nilai-nilai universal tadi? Nah, ini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan yang kedua akan merasa paling dihukum. Biasanya kalau di kelas itu anak-anak yang ranking 1, 2, 3 itu mereka persaingannya luar biasa ketat. Bagi anak yang sadar belajar pasti ranking 1, 2, 3 itu persaingannya sangat ketat. Anak yang ranking 2 atau ranking 3, misalnya dia semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2, semester 3 ranking 1 lagi, semester 4 dia ranking 3. Itu yang ranking 3 itu pasti dia merasa jatuhnya luar biasa. Karena apa? Karena ini tadi, dia sudah berusaha mati-matian untuk mendapatkan ranking 1. Saya pernah ranking 1, saya pernah turun ranking 2, saya naik lagi di ranking 1, tapi sekarang saya jatuh di ranking 3. Nah, itu untuk anak-anak yang seperti itu mungkin butuh penanganan khusus dari BK sebenarnya, atau dari orang tuanya, atau apalagi kalau anak-anak tersebut dari sekolah, dari rumahnya dia ditekan sama orang tuanya, itu bahaya sekali ternyata. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, tadi penghargaan itu ternyata tidak efektif karena bisa membuat anak itu merasa ingin terus. Oh, jadi ini aja lah, besok ini biar aku dapat ini.
oh jadi besok aku gini aja biar nanti rankingku bisa ini, karena kalau rankingku bisa ini saya pasti besok dapat hadiah apa gitu. Ini penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ini sering sekali terjadi di kelas kita. Biasanya kan ada bapak ibu guru yang ini loh mbak, kamu nyontoh si A, dia itu rajin, nilainya bagus, seragamnya rapi, kalau ganti jam nggak pernah keluar kelas. Nah, itu ternyata bahaya. Bahayanya kenapa? Ada timbul kebencian dari anak-anak yang lain. Bu itu ternyata cuma sayang sama si ini toh. Kita itu walaupun melakukan kebaikan apapun, kita itu nggak kelihatan. Pasti ada anak yang seperti itu. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Karena kadang gini, kalau kita ingin meraih sesuatu, setelah kita dapat itu, ya sudah, kita berhenti di situ. Kita tidak akan menambah. Kita harus, oh ini aku udah sampai di titik ini nih. Kemarin aku pengen di titik ini. Sekarang ya sudahlah, kita terlena. Padahal seharusnya apa? Kita berusaha lebih keras lagi untuk paling tidak untuk tetap sama di titik itu, atau lebih bagus lagi kalau kita bisa meningkat. Ini penghargaan mematikan kreativitas, yaitu penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Bagian ini yang saya belum terlalu paham gitu. Mungkin nanti bisa sambil berdiskusi. Kenapa kok ini disebutkan pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan? Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini kalau dulu kan ada peraturan atau tata tertib. Kok kenapa sekarang namanya berubah menjadi keyakinan kelas? Gitu. Itu ada perubahan nih. Dulu kan tata tertib kelas, peraturan kelas. Kalau sekarang kenapa kok namanya keyakinan kelas? Karena gini, kalau peraturan itu hanya dibuat dari orang tertentu, misalnya dibuat oleh pemangku kebijakan. Kalau keyakinan kelas, dalam pembuatan prosesnya kita kan bisa menyebarkan post-it ke anak-anak. Silakan kamu tuliskan apa yang pengen kamu dapatkan dari kelas ini. Kamu pengen suasana kelasmu seperti apa? Mereka akan menuliskan. Setelah menuliskan, kita mengakomodir. Kemudian setelah selesai, kita tanyakan lagi ke anak-anak. Ini ada beberapa, ini. Silakan nanti kamu pilih. Kira-kira keyakinan mana yang akan kamu pilih. Setelah mereka memilih, ada beberapa poin. Kita menyepakatinya bersama. Nah, setelah sepakat, itu kan merupakan keyakinan dari kita, datang dari kita sendiri, untuk mengatur kita sendiri, dan kita sendiri yang menyepakati, dan kita juga yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi bukan lagi peraturan, tapi sudah merupakan keyakinan. Ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kita lewati saja karena kemarin kita sudah belajar bersama untuk cara membuat keyakinan kelas pada kegiatan proyek. Untuk video posisi kontrol nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan sesi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ibu Rina Dwi Fitriani tentang kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara memberikan kita sebuah gagasan, menyamakan kita seorang pendidik itu dengan seorang petani.
di mana kita dapat mengambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seseorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menyambungkan kita seorang pendidik dengan petani yang merawat tanamannya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru dapat mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Mari kita berefleksi bersama. Apakah kita sudah memberikan lingkungan belajar yang berpihak pada murid? Ya, mungkin saat ini kita belum melakukan hal tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, disinilah kami berada dengan program pendidikan guru penggerak. Kami berbagi untuk menggerakkan rekan-rekan agar dapat tergerak melaksanakan budaya positif atau disiplin positif dengan baik di sekolah kita. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan pemantik. Tahukah Bapak Ibu guru hebat bahwa murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ada karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut? 5 kebutuhan dasar manusia adalah konsep yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, untuk melanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar, di sini saya akan menerangkan sedikit bertahan hidup. Dalam suatu permasalahan kita harus tahu dulu kenapa sih anak ini melakukan hal tersebut. Alasannya apa? Dan biasanya setelah diteliti ternyata ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga mereka mencari di luar dari dirinya. Misalkan bertahan hidup, di sini contohnya dalam bentuk fisiologi, mereka membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan kesehatan rumah. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mereka mencari penerimaan diri, di mana mereka bisa diterima, mereka merasa disayangi, merasa diperhatikan. Mungkin ada kebutuhan tersebut yang tidak dipenuhi di rumah sehingga dia mencarinya di sekolah. Kemudian penguasaan, power, nilai yang biasa mungkin lebih sering terjadi di sekolah kita, di kelas-kelas kita. Anak mencari power, mencari penguasaan atas seseorang, sehingga terjadi bullying. Mereka ingin ingin dilihat oleh teman-temannya kalau mereka itu berkuasa.
Kemudian ada kebebasan memilih apa sih yang mereka inginkan. Mereka belum tahu mana yang baik, mana yang tidak. Bebas mau tidur pada jam pelajaran, bebas mau makan, seperti itu. Kemudian kesenangan dia bisa memilih apa yang mereka inginkan, murid inginkan. Kesenangan apa yang akan terpenuhi kalau dia melakukan sesuatu. Apakah kesenangan semakin diperhatikan, atau kesenangan melihat teman-teman, wajah teman-temannya itu kecewa, marah, atau tertawa, itu juga masuk pada kesenangan, kebutuhan kesenangan. Saya akan memberikan contoh kasus. Di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira dari permasalahan tersebut, dari kasus ini, apa yang sedang dipenuhi Doni? Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Doni? Bertahan hidup, penguasaan. Ya, kita lihat yang pertama, bertahan hidup. Apabila mungkin Doni tidak disediakan makan oleh ibunya lupa memberikan sarapan karena ibunya saking sibuknya berangkat ke sekolah. Ya. Jadi mungkin saja dia akan melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup. Dia meminta makan dari teman-temannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira bisa masuk gak? Bisa nggak Bu Doni membutuhkan hal tersebut? Bisa. Bagaimana kira-kira kebutuhan seperti apa yang dilakukan Doni? Apa yang dia butuhkan untuk memenuhi tangki kasih sayang ini? Karena di rumah tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, sehingga di sekolah dia meminta mencari perhatian. Mencari perhatian, mungkin dia minta teman-temannya mengadu kepada guru, sehingga guru otomatis akan melakukan pendekatan kepada Doni, dan Doni jadinya merasa diperhatikan. Ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, penguasaan. Bisa masuk kebutuhan yang bisa Doni masukkan, yaitu kebutuhan penguasaan. Dia akan semakin merasa berkuasa karena bisa mintain makanan teman-temannya, dan teman-temannya merasa takut, kemudian lapor ke gurunya. Kemudian kebebasan. Ada tidak kebutuhan kebebasan yang ingin dipenuhi Doni? Ya, mungkin dia merasa bebas melakukan hal tersebut, atau dia merasa bebas bisa minta makanan si ini, minta makanan ini, memilih makanan yang ada, itu juga bisa. Begitupun dengan kesenangan. Dia senang melihat wajah teman-temannya marah, teman-temannya kesel, itu ya. Dia memenuhi tangki atau kebutuhan dari kesenangannya. Inilah yang dimaksud dengan teori choice theory atau teori kebutuhan dasar manusia. Kira-kira dapatkah kita melakukan itu kepada murid-murid kita sebelum kita menjudge murid kita, oh si A begini, oh si B begini. Kita harus lihat kebutuhan apa yang sedang dia penuhi. Kenapa dia tidur di dalam pelajaran saya? Apa sih yang dia sedang cari? Kenapa dia ngomong terus pada jam pelajaran saya? Kebutuhan apa sih yang sedang dia cari? Apa kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Seperti itu. Selanjutnya adalah, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Membiarkan saja, menasihati, atau menghukum? Nasihati. Kita sudah tidak pakai cara menghukum ya, tidak ada di sini, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, ibu-ibu, ya. Di sini pertanyaan tadi berhubungan dengan posisi kontrol guru yang dipelopori oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998, yang mengemukakan bahwa
guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid, memerdekakan murid, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Bosan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira manakah yang biasa kita lakukan? Sebagai teman, sebagai pemantau, ya. Oke. Ya, dari tabel di sini kita akan mengetahui mana yang dapat mengakibatkan murid akan mendapatkan identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, juga yang identitas berhasil dan sukses tapi dikontrolnya dari luar dirinya, atau identitas berhasil atau sukses tapi berasal dari dirinya sendiri, kontrol dari diri. Nah, yang pertama contohnya adalah penghukum. Murid mungkin akan menghindari hukuman. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rina di depan mana hukuman, mana konsekuen, ya, itu beda antara hukuman dan konsekuen. Kalau hukuman itu lebih ke fisik atau verbal, ya, yang membuat anak itu akan semakin merasa dipojokkan. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini mungkin biasa kita lakukan secara tidak sengaja, karena walaupun nada suaranya lembut, ya, ini dapat membuat anak semakin insecure. Mereka akan merasa rendah diri dari pembuat rasa bersalah ini. Itulah kenapa dia termasuk identitas gagal. Contohnya, guru biasanya untuk menghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Terus kemudian guru dapat berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, jadi mengancam nadanya. Hasilnya anak akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga berbohong, semakin tidak terima. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid tidak akan ada chemistry-nya dengan guru. Guru itu hanyalah sepintas lalu saja, orang yang mereka temui di sekolah tapi tidak ada maknanya. Itu maksud dari dunia berkualitas. Lalu murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya. Dampaknya pada murid mungkin mereka akan mengulangi kesalahan berikut berkali-kali berulang-ulang. Inilah yang sering kita temukan, ya. Mungkin secara tidak sengaja, kenapa sih anak murid ini kok mengulangi kesalahan yang sama terus. Mungkin ada yang harus kita perbaiki dari kita semua. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa sama kamu. Terus ibu juga, guru akan berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, makanya ibu stres, ibu tuh capek, kamu tuh jangan begitu ya, gitu ya. Menyembunyikan, hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong karena nggak mau bikin ibunya capek, nggak mau bikin ibunya lelah. Gitu. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di dalam dunia berkualitas, ya, murid akan berkata maafkan saya, tapi dampaknya mereka menjadi rendah diri. Bahasanya anak sekarang insecure, dia nggak akan pede, dia akan hilang rasa percaya dirinya. Kemudian untuk identitas berhasil tapi kontrolnya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Motivasinya itu dari luar. Di sini ada 2, teman dan pemantau. Mungkin ini biasa kita lakukan, ya, teman dan pemantau, di mana guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ketika dia berbuat salah, kamu begini ya, kamu melakukan itu karena kamu ngantuk ya, karena kamu begadang ya semalam ya. Kita kan bahasanya bahasa antar teman, ya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu, ya. Terus
mereka akan ketergantungan maunya sama guru itu terus. Ketika kita tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, mereka akan kecewa. Ini negatif dari posisi teman. Ya, mungkin kita biasanya guru adalah teman, iya. Tapi ada negatifnya ketika kita tidak bisa memenuhi tangki cintanya, nah mereka akan semakin bohong bu guru, gitu ya. Mereka tidak akan percaya diri. Murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, akan dianggap penting. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, gitu ya. Mereka tidak akan percaya diri. Murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, akan dianggap penting. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ini ketika murid kecewa, ketika kita tidak bisa memenuhi tangki kebutuhannya, mereka akan berpikir kirain teman ternyata kok begitu. Mereka saking kecewanya, dan murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung. Untuk posisi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Guru akan mengingatkan apa peraturannya, tata tertibnya apa nih sampai kamu melakukan hal tersebut. Ya, kemudian hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi saja baru dia mengikuti tata tertib. Kalau ada gurunya baru dia mau mengikuti peraturan. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi meletakkan guru peraturan dan hukum, peraturannya dan hukumnya juga dimasukkan dalam dunianya dia. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Oh, kalau bintang ini berhubungan dengan reward, maka akan mengejar reward atau takut dengan hukuman yang akan diberikan. Ya, tadi reward dan punishment makanya tidak boleh. Kemudian yang terakhir dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol diri yang selanjutnya yang menuju identitas berhasil dan sukses, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu posisi manajer. Dimana posisi ini kami juga baru mempelajari, oh ternyata ada posisi manajer. Maksudnya apa sih? Ternyata posisi manajer ini bukan meminta murid untuk menuruti apa maunya kita. Kita hanya mendampingi, menuntun, tidak menyeret. Gimana sih bahasanya? Tidak tidak ini peraturannya harus kamu turuti, tapi kita hanya mendampingi, mengingatkan kembali, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Guru akan ketika murid melakukan kesalahan, guru akan bertanya, apa sih yang kita yakini selama ini? Keyakinan kelasnya seperti apa? Mana yang kamu langgar? Ketika dia melakukan kesalahan, kira dia akan sadar, karena dia merasa membuat kesepakatan kelas, dia akan sadar, oh iya bu, saya melanggar peraturan kelas yang tidak harus saling menghormati. Nah, dia harus mengejek temannya, misalnya mengejek temannya, dia akan sadar sendiri. Jadi kita hanya mendampingi murid, menuntun murid untuk menyadari kesalahannya sendiri. Dan hasilnya pribadinya murid akan semakin kuat. Dia menyadari kesalahannya. Murid meletakkan dirinya, bukan lagi orang lain yang di dalam dunia berkualitasnya, tapi dirinya sendiri. Kenapa sih ada dunia berkualitas? Itu berhubungan dengan nilai-nilai kebijakan universal, yang di situ termasuk profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan di mana karakter yang ingin kita capai untuk murid kita, untuk orang-orang terdekat kita. Profil pelajar Pancasila dan beberapa nilai kebajikan lainnya yang sudah dijelaskan tadi itu masuk dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya? Dia akan sadar setelah diberikan pendekatan oleh gurunya, murid akan sadar sendiri. Apa kira-kira bagaimana saya dapat menyelesaikan? Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi murid sendiri yang mencari solusi atas permasalahan yang sedang mereka buat. Mereka bertanggung jawab.
Kemudian dampaknya akan mereka bisa belajar mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Saya berikan contoh video sebentar. Yang satu contoh hukuman, menghukum ya, atau mau yang membuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kalau hukum pasti arogan ya, pasti. Gitu. Nanti kita bandingkan dengan posisi manajer deh. Untuk kegiatan selanjutnya dengan pertanyaan pemantik, jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Di sini kami telah mempelajari teori segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini kita akan mengenal ada 3 tahapan untuk melakukan restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang dimaksud segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu dalam tahap validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira kalimat-kalimat inilah yang akan keluar ketika kita melakukan kegiatan restitusi kepada murid kita. Semuanya tidak harus semua dilakukan. Boleh salah satu saja ataupun dilakukan secara keseluruhan, itu lebih baik. Oke, melanjutkan keterangannya. Dalam menstabilkan identitas di sini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, tujuannya adalah membuat anak yang melakukan kesalahan, mereka dapat menerima dirinya, tidak rendah diri. Kita dapat sebagai guru, kita dapat berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak menjudge kamu nakalera, masya Allah, enggak. Tapi kita bahasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Ibu juga pernah ngantuk kemarin waktu sibuk scrolling gitu. Nah, terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan yang seperti ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu lebih tertarik bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini. Serahkan kembali kepada muridnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh menstabilkan identitas. Dapatkah kita melakukannya? Bisa. Harus bisa. Oke, yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, ya. Di mana tujuannya membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi, yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup.
Jadi tindakan mau itu positif atau negatif yang dilakukan murid kita ataupun kita itu pasti berdasarkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Sebagai guru kita pasti akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Seperti itu untuk validasi kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah pernah membuat keyakinan kelas, mungkin ini bisa sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Di sini anak akan melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain atau menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Apakah itu saling menghargai, saling menghormati, atau tanggung jawab? Itu adalah nilai-nilai, contoh nilai-nilai kebajikan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu bisa kita tanyakan kepada murid-murid kita. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Sama seperti tadi ya. Jadi ada 3 tahap restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini adalah membuat merasa berposisi, membuat merasa bersalah. Kemudian satu lagi yaitu Langsung kemana aja? ini cukup penting ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah 2 contoh dari merasa bersalah. Bisakah kita melakukan hal tersebut? Bisa, walaupun rasanya sulit tapi harus tetap kita lakukan untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional kita. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kembali di awal tadi tentang disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka tidak akan menjadi anak yang down atau insecure, tapi mereka akan lebih kuat lagi karakternya karena sudah diberi penguatan-penguatan. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan murid, sebaiknya pendidik atau guru dapat memahami 5 kebutuhan dasar murid yang menjadi alasan murid melakukan kegiatan positif maupun negatif. Ya, jadi segala tindakan kita itu pasti berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kita sebagai pendidik dapat memposisikan diri sebagai manajer dan melakukan tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Boleh dilakukan semua, boleh dilakukan hanya satu saja. Semua proses pembelajaran yang dilakukan seorang pendidik adalah bertujuan untuk memerdekakan muridnya dan mengantarkan murid menjadi manusia yang selamat dan berbahagia berdasarkan gagasan atau filosofi atau tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Itulah sekian dari saya kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup, kita akan melakukan sesi refleksi tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Di sini ada sticky note, bisa dibagikan. Tiga warna. Lalu boleh mengisi yang pertama. Sebelumnya saya berpikir bahwa, kemudian ternyata dari pemaparan kami sebelumnya Bapak Ibu pikirkan tentang siswa atau tentang disiplin positif itu apa? Ini kalau sudah boleh ditempel aja.
J, monggo untuk yang sudah bisa ditempel sesuai dengan pertanyaannya. Nah, sini, langsung sini aja Mas. Berdasarkan kriteria. J, saya bacakan. Siswa itu adalah anak-anak yang sulit untuk diberitahu dan pemberian hadiah membantu semangat anak. Sebelumnya saya berpikir bahwa siswa mendapat hadiah itu baik, ternyata menjadi ketergantungan. Siswa perlu pujian agar menumbuhkan semangat. Sebelumnya saya berpikir bahwa memberikan hadiah adalah pujian untuk menarik semangat. Ya, pemberian hadiah memotivasi bahwa untuk siswa untuk semakin maju. Sebelumnya saya berpikir bahwa siswa diberi hadiah akan memberikan semangat. Yang kedua, ternyata pemberian hadiah membuat ketergantungan. Ternyata bahwa siswa menjadi ketergantungan. Memerlukan budaya positif, tidak memerlukan pemberian hadiah karena membuat ia malah kurang semangat. Bagus sekali. Ternyata siswa mentaati peraturan atau disiplin hanya untuk mendapat pujian atau sanjungan. Menjadi semangat hanya ingin mendapat pujian. Ternyata bahwa siswa menjadi ketergantungan dan tidak mendidik. Menerapkan budaya positif agar muncul kesadaran diri siswa untuk berbuat baik. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah membatasi pemberian hadiah kepada anak. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah memotivasi siswa dari dalam. Bagus sekali. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah membatasi pemberian hadiah, menumbuhkan semangat pada siswa agar menjadi diri sendiri dan bukan paksaan, menumbuhkan rasa pada siswa untuk semangat melalui dirinya sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bos buat kita semua. Saya tutup, sekian dari saya. Terima kasih sekali atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi kami. Semoga semuanya berjalan lancar. Minta doanya untuk kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.